Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen. Selamat pagi teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpah curahkan ke junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Adapun topik yang akan kita bahas untuk hari ini adalah mengoperasikan software pengolahan data. Saya sendiri yang akan mempresentasikan bersama rekan saya Vidya Suci Oktavia. Sedangkan rangkaian yang akan kita lewati adalah yang pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua adalah sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah dengan pembukaan, yang marilah kita mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Saya persilahkan untuk saya sendiri untuk mempresentasikan yang pertama. Konsep pengolahan data. Aplikasi pengolahan data adalah aplikasi untuk mengolah data menjadi sebuah informasi yang bisa ditampilkan agar lebih baik dan sesuai kebutuhan. Data yang dikelola bisa berupa kata, angka, simbol, maupun gambar. Tugas pengolahan data perusahaan dilaksanakan oleh sistem informasi akuntansi yang mengumpulkan data yang menjelaskan kegiatan perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Arus informasi di lingkungan penting untuk dipahami adalah salah satu CBS yang bertanggung jawab untuk menyediakan informasi bagi tiap elemen lingkungan kecuali pesaing. Selanjutnya adalah fungsi pengolahan data. Saat ini, banyak orang yang memanfaatkan teknologi untuk mengolah data menggunakan komputer atau laptop. Mengolah data, perangkat laptop atau komputer diperlukan software yang cocok untuk data yang Anda miliki. Setiap perangkat memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi dasar aplikasi pengolahan data diantaranya adalah yang satu adalah menyimpan data untuk diproses. Yang kedua adalah menyusun data. Yang ketiga adalah menampilkan hasil pengolahan data. Yang keempat menjalankan perhitungan aritmatika dan logika. Yang kelima membantu mengolah beragam data agar menjadi informasi. Dari semua fungsi di atas, pastilah memiliki manfaat dan tujuan. Tujuan pengolahan data adalah untuk menghasilkan dan memelihara second perusahaan yang akurat dan terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Suci Oktavia akan membawakan materi mengenai tugas pengolahan data. Yang pertama, tugas pengolahan data adalah pengumpulan data. Pada pengumpulan data ini, sistem pengolahan data mengumpulkan data yang menjelaskan setiap tindakan internal perusahaan dan transaksi lingkungan perusahaan. Kemudian yang kedua, perubahan data atau manipulasi data. Perubahan data atau manipulasi data ini adalah proses pengolahan data menjadi informasi yang lebih berguna. Proses yang dilakukan dalam perubahan data meliputi pengklasifikasian, pengurutan atau sorting, perhitungan, pengihtisaran. Kemudian yang ketiga, tugas pengolahan data yaitu penyimpanan data. Data disimpan pada media penyimpanan sekunder dan file dapat diintegrasikan secara logis untuk membentuk suatu database. Sebagian besar data dalam database adalah data akuntansi. Yang keempat, penyiapan dokumen. Sistem informasi akuntansi atau disingkat SIA menghasilkan output untuk perorangan dan organisasi baik di dalam dan di luar perusahaan. Umumnya, output berbentuk dokumen tercetak. Namun semakin banyak pemakai menggunakan tampilan layar atau output pada SIA dipicu oleh dua hal.
Yang pertama adalah oleh suatu tindakan, output dihasilkan jika sesuatu terjadi. Yang kedua, oleh jadwal waktu, output dihasilkan pada saat tertentu. Materi selanjutnya mengenai aplikasi apa saja atau software apa saja yang dapat digunakan untuk pengolahan data. Di sini saya menjabarkan 5 aplikasi pengolahan data. Yang pertama adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah bagian dari Microsoft yang digunakan untuk pengolah data dalam bentuk teks atau dokumen. Kemudian Microsoft Word banyak digunakan orang mulai dari pelajar hingga pekerja. Aplikasi ini adalah salah satu aplikasi wajib yang harus ada di laptop atau komputer kalian. Kemudian yang kedua, aplikasi ini bernama Microsoft Excel. Biasanya digunakan untuk mengoperasikan dan menganalisa data yang berupa angka. Di dalam aplikasi ini, teman-teman bisa mengurutkan angka, membuat tabel, grafik, dan formula angka. Banyak sekali fitur yang bisa memudahkan pengguna menganalisis data angka. Yang ketiga ada Microsoft PowerPoint. PowerPoint biasanya digunakan sebagai media presentasi. Anda atau teman-teman bisa membuat materi presentasi data berupa slide dengan template yang beragam, sesuai dengan kreasi yang ingin diciptakan dan ingin ditampilkan kepada teman-teman yang akan dilakukan presentasi. Kemudian yang keempat, Microsoft Access. Aplikasi ini digunakan pada komputer relasional untuk mengolah data. Data yang bisa dibaca oleh aplikasi ini yaitu data yang memiliki format Microsoft Access, Microsoft SQL Server, atau data yang mendukung penggunaan Oracle Database. Kemudian ada yang terakhir, pengolahan database yang kelima, yaitu aplikasi pengolah database. Contoh pengolahan database relasional yang biasa digunakan di perusahaan, contohnya MySQL dan Microsoft SQL Server. Pengolah database berfungsi membangun database untuk menyimpan, memanipulasi data, dan menentukan kaitan satu tabel dengan tabel lainnya. Nah, dari berbagai macam pilihan software, kita bisa menyesuaikan dengan tipe data yang akan kalian miliki sesuai dengan kebutuhan, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.